apakah secara administrasi atau di atas kertas kalau Anda punya PhD itu membantu di dunia kerja apa enggak? Jawabannya adalah tentu saja tidak. Mohon maaf sekali tapi halo, nama gue Dimas. Buat yang barusan gabung dengan channel podcast ini PhD Crisis, kita ngobrolin banyak hal terkait berbagai macam berhubungan dengan sekolah, tapi juga berhubungan dengan pekerjaan dan ya hal lain yang dirimu suka untuk kita bahas. Oke, jadi hari ini yang bakal kita obrolin itu adalah sesuatu yang banyak sering ditanyakan dan ini juga saya melanjutin podcast ini karena kebetulan kemarin coba ngerekam di tepi sungai, tapi karena cuacanya terlalu dingin jadi baterainya habis. Jadi pertanyaan yang paling sering ditanyain kalau diri lo itu pertanyaan yang sering ditanyain kalau diri lu itu ngambil S3 atau PhD, terutama kalau dirimu berada bla 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 di luar negeri, apakah PhD itu bermanfaat dan bisa menunjang karirmu atau enggak gitu ya. Jadi untuk background dulu, jadi siapa saya, saat ini saya bekerja sebagai salah satu seorang direktur. Jadi nggak cuma saya sendiri, ada beberapa direktur juga di sebuah perusahaan startup yang ada di Polandia, dan ini merupakan startup yang besar ya, terutama startup ini juga berkontribusi aktif di dunia pendidikan di seluruh dunia, terutama di Indonesia. Kenapa? Karena itu saya juga sangat semangat dan termotivasi untuk berkontribusi di pekerjaan saya. Nah, pertanyaan yang sering ditanyain kalau sekolah doktor atau PhD itu berhubungan sama sama karir apa enggak. Jadi karir ini berhubungannya atau membantunya itu bisa dikategorikan di dua hal. Satu, misalkan apakah kemudian serta-merta di kertas itu Anda mendapatkan peluang yang lebih bagus atau privilege karena Anda PhD. Dan yang kedua, apakah kemudian memang secara back end itu ngebantu apa enggak. Jadi untuk menjawab pertanyaan pertama itu, apakah secara administrasi atau di atas kertas kalau Anda punya PhD itu membantu di dunia kerja apa enggak? Jawabannya adalah tentu saja tidak. Mohon maaf sekali tapi enggak. Karena gini, Anda itu kalau misalkan direkrut sebagai seorang PhD, itu orang tuh sudah berpikir Anda tuh mau aktif dan kontribusi di dunia pendidikan atau di dunia universitas, bukan di lapangan, di dunia kerja atau di hal yang sifatnya private. Karena PhD memang itu adalah ladang atau tempat di mana orang itu belajar dan berkembang sebagai nantinya menjadi seorang peneliti. Jadi bukan untuk menjadi seorang pekerja yang pekerjaannya itu sebenarnya sudah ditentukan standar operating prosedurnya gitu. Nah, kemudian berlaku ke startup apa enggak. Jadi yang jadi problem itu adalah startup itu bagaimanapun dia tetap melihat dari sisi impact ya, nggak sisi administrasi gitu. Agak beda sama corporate yang ada standar kalau mau masuk atau mau bekerja itu harus lulusan S1, berpenampilan menarik, usia maksimum 25 tahun, sangat diskriminasi terhadap usia. Kalau di startup enggak, itu lebih ke arah Anda bisa ngasih impact apa gitu. Nah, kadang jadi PhD itu juga bisa dicantumkan kalau PhD itu jadinya overqualified, atau orang yang punya PhD itu dia jadinya jadi terlalu kemahalan gitu untuk di-acquire oleh seorang startup. Kemudian pertanyaannya adalah, Mas Dimas ini juga PhD tapi dia kerja juga dan karirnya lumayan maju. Nah, di tempat saya kebetulan saya sebelum jadi PhD itu, atau sebelum selesai PhD itu saya udah jadi direktur, dan sebenarnya banyak teman-teman juga yang nggak tahu kalau saya itu ambil PhD ya. Jadi itu kalau dari sisi administrasi atau dari sisi posisi itu nggak ngefek gitu. Kemudian yang jadi pertanyaan berikutnya adalah, kalau gitu kemudian nggak usah ngambil PhD dong, atau ya udah dibuang aja PhD-nya atau bagaimanapun. Enggak juga, karena begini, kalau dari sisi kertas memang nggak berpengaruh ya, tapi kalau dilihat dari sisi pengalaman dan proses, terutama Anda yang cinta proses, sebenarnya Anda ngambil PhD itu memang Anda punya ketertarikan gitu. Jadi Anda punya
interest terhadap sebuah topik yang kebetulan Anda memang suka, bisa juga topiknya sesuai dengan background pelajaran Anda. Nah, dan saat Anda mengambil PhD itu secara tidak langsung Anda itu udah terlatih dengan pertanyaan-pertanyaan susah yang sering ditanyakan oleh supervisor Anda, sponsor Anda atau promotor Anda gitu. Kayak misalkan kenapa risetnya ini nggak menarik, kenapa nggak riset yang lain, negara yang diambil itu terlalu kecil, risetnya nggak relevan, banyak hal yang itu kadang sadis gitu ya, pertanyaannya tuh sadis. Jadi kalau Anda nggak kuat mental tuh di dunia akademik tuh Anda siap-siap ini deh, menangis darah, sakit tapi tidak berdarah gitu. Jadi dari kalau Anda punya pengalaman PhD itu Anda biasanya akan menjadi seorang pekerja yang pertama tuh pasti kreatif gitu, karena Anda bisa menemukan solusi lain. Kedua, biasanya PhD itu sangat adaptif ya, jadi Anda terbiasa dengan Anda fokus mau nyelesain masalah, cara nyelesainnya tuh dengan banyak hal gitu. Kalau Anda tahu bahasa pemrograman tuh nggak cuma satu, karena misalkan Anda tahu C, tapi kemudian dari sisi penerapannya diganti ke Python karena C nggak bisa memecahkan sebuah masalah, ya Anda siap pindah juga, siap ganti. Jadi bukan fokus di caranya gimana, harus tetap itu, tapi lebih ke arah hasil gitu. Dan biasanya PhD juga biasanya menjadi resilient ya, karena atau tahan banting gitu. Jadi kalau Anda udah biasa ditanyain yang susah-susah, Anda udah terbiasa ya udah terbiasa dibully di dunia akademik. Jadi kalau bekerja tuh Anda menjadi seorang yang sangat tangguh, biasanya seperti itu. Dan itulah yang kemudian secara nggak langsung akan berpengaruh ke karir Anda. Jadi itu kesimpulannya. Jadi gimana? Kesimpulannya kalau secara administrasi itu otomatis nggak ngefek, nggak ada pengaruhnya. Kadang bahkan menjadi sisi negatif karena Anda dinilai terlalu overqualified. Tapi kalau dari sisi tidak langsungnya itu biasanya kalau Anda punya pengalaman di akademis, research atau PhD-nya selesai, itu biasanya menunjukkan kalau Anda itu orangnya memang tidak mudah menyerah, mencari solusi dan tahan banting gitu. Tidak menyerah sama tahan banting sama aja. Yang penting bonek lah, modal nekat. Oke, itu dulu untuk hari ini sambil saya minum kopi. Salam dari Krakow. Terima kasih dan sampai jumpa di episode yang lain. Bye.